Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, sebuah kitab kuno yang memuat rahasia tentang tubuh perempuan ditemukan di antara tumpukan buku-buku tua, membuka pertanyaan besar, mengapa Allah menciptakan setiap perempuan dengan perbedaan yang begitu unik. Nadira, seorang mahasiswi yang tengah mencari makna hidup, terseret dalam perjalanan spiritual yang menantang. Lewat mimpi aneh, pertemuan dengan ustazah bijak, dan sahabat yang terluka oleh standar dunia, ia mulai memahami bahwa setiap perbedaan adalah tanda kebesaran Sang Pencipta. Tapi bisakah ia menerima rahasia yang terlalu besar untuk diungkap? Atau justru perjalanan ini akan mengguncang keyakinannya? Penasaran? Oke baik, sebelum kita lanjutkan jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik lainnya. Malam itu, Nadira tidur dengan perasaan lelah setelah seharian membaca tafsir Al-Quran untuk tugas kuliahnya. Heningnya malam hanya ditemani suara detak jam di dinding kamarnya. Namun, saat matanya terpejam, ia tiba-tiba mendapati dirinya berada di tempat yang aneh, sebuah taman yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Taman itu dipenuhi bunga-bunga dengan bentuk yang tak biasa. Setiap bunga memiliki keindahan dan keunikannya sendiri, tak ada yang sama. Satu hal yang membuatnya semakin gelisah adalah ketika seorang wanita tua berjubah putih muncul di tengah taman. Dengan mata tajam dan senyum misterius, wanita itu berkata dengan suara lembut tapi penuh makna, setiap ciptaan adalah rahasianya. Farji wanita adalah salah satu tanda kebesarannya. Bentuknya berbeda-beda, dan setiap bentuk membawa hikmah. Nadira terbangun dengan nafas tersengal, jantungnya berdetak kencang. Kata-kata wanita itu terus terngiang di telinganya, membuat pikirannya kacau. Ia mengusap wajahnya yang berkeringat dan menatap gelapnya kamar. Apa maksudnya? Gumamnya. Nadira mencoba menenangkan diri, tapi rasa penasaran mulai melingkupi pikirannya. Mimpi itu begitu nyata, seperti bukan sekadar bunga tidur. Pesan yang disampaikan wanita tua itu terlalu dalam untuk diabaikan begitu saja. Keesokan paginya, Nadira memutuskan untuk mencari jawaban. Ia membuka laptopnya dan mulai membaca artikel dan tafsir yang berhubungan dengan penciptaan manusia dalam Islam. Namun, semakin banyak ia membaca, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Ayat-ayat seperti An-Nur 31 dan Al-Mu'minun 5 mengingatkan bahwa Allah menciptakan tubuh manusia dengan hikmah, dan kehormatan tubuh adalah amanah besar. Namun, apa kaitannya dengan mimpi tentang bentuk farji? Mengapa wanita tua itu menyebutkan perbedaan bentuk sebagai rahasia? Pikirannya melayang pada masa kecilnya, saat ibunya menjelaskan tentang tubuh perempuan. Tubuh kita adalah ciptaan Allah yang harus dijaga, Nadira, kata ibunya dengan lembut. Namun, topik itu selalu berakhir di sana, seolah tubuh perempuan adalah sesuatu yang terlalu tabu untuk dibahas lebih dalam. Sekarang, setelah mimpi itu, Nadira merasa seperti ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi, sesuatu yang tak pernah diajarkan di kelas atau dibicarakan secara terbuka. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi, kali ini lebih jelas. Wanita tua itu memegang sebuah kitab kuno yang penuh dengan tulisan Arab. Ia membuka salah satu halamannya dan menunjukkannya kepada Nadira. Gambar-gambar aneh muncul di halaman itu, berbagai pola yang menyerupai bentuk-bentuk unik. Ini adalah tanda-tandanya, kata wanita itu sambil menatap Nadira. Tidak ada satupun bentuk yang diciptakan tanpa hikmah. Setiap perbedaan mencerminkan kebesarannya. Nadira mencoba membaca tulisan di kitab itu, tetapi tulisannya buram. Saat ia hendak bertanya, wanita itu menghilang, meninggalkan Nadira sendirian di taman itu. Paginya, Nadira kembali merenung. Ia menyadari bahwa mimpi itu bukan sekadar kebetulan. Ada pesan yang ingin disampaikan, sesuatu yang lebih besar dari sekadar keindahan fisik. Nadira mulai bertanya-tanya, apakah perbedaan bentuk itu memiliki makna spiritual? Apakah ini tentang cara Allah menunjukkan kekuasaannya melalui keunikan setiap ciptaan? Atau ada sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang selama ini tersembunyi karena manusia sering mengabaikannya? Dengan rasa ingin tahu yang membara, Nadira memutuskan untuk mencari lebih jauh. Ia membuka buku catatannya dan mulai menuliskan semua yang ia ingat dari mimpi itu, termasuk kata-kata wanita tua dan gambar-gambar yang samar-samar terlihat. Mungkin ini bukan hanya soal tubuh, pikirnya. Mungkin ini adalah pesan tentang siapa kita dan bagaimana kita memahami ciptaan Allah. Nadira merasa bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia harus menemukan jawabannya, apapun risikonya. Pagi itu,
Nadira tidak bisa menghilangkan bayangan wanita tua dan kata-kata yang terus mengusiknya. Ada sesuatu dalam mimpi itu yang terasa seperti panggilan, meskipun ia sendiri tidak tahu kemana panggilan itu akan membawanya. Setelah salat subuh, ia duduk termenung di ruang tamu rumah neneknya yang penuh dengan buku-buku tua. Di dinding rak kayu yang berdebu, terhampar kitab-kitab kuno milik kakeknya, seorang alim besar yang telah meninggal bertahun-tahun lalu. Nadira jarang memerhatikan buku-buku itu sebelumnya, tetapi hari ini, matanya tertuju pada sebuah kitab yang terlihat lebih usang dari yang lain, dengan sampul kulit kecoklatan dan tulisan Arab yang hampir memudar. Hatinya bergetar saat ia mengambil kitab itu. Judul di sampulnya berbunyi, Rahasia Penciptaan, Tafsir Kehidupan. Nadira membuka halaman pertamanya dengan hati-hati, takut jika lembaran tua itu akan robek. Di dalamnya, ia menemukan tulisan yang menjelaskan penciptaan manusia dalam Islam, sebuah tafsir yang mendalam tentang kebesaran Allah dalam menciptakan setiap detail tubuh manusia. Nadira membaca dengan penuh perhatian, hingga ia sampai pada sebuah bab yang mengejutkannya, hikmah di balik perbedaan bentuk farji wanita. Jantung Nadira berdegup kencang. Ia membaca bahwa perbedaan bentuk farji pada wanita bukanlah hal yang kebetulan, melainkan tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Beda bentuk, beda fungsi, dan di balik fungsi itu terdapat hikmah yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersih, tulis kitab itu. Nadira merasa dadanya sesak, bukan karena takut, tetapi karena ia mulai menyadari bahwa hal-hal yang sering dianggap tabu sebenarnya menyimpan rahasia spiritual yang mendalam. Mengapa tidak ada yang pernah mengajarkan ini? Bisiknya pelan, matanya menatap tajam pada kalimat di depannya. Kitab itu menjelaskan lebih lanjut bahwa farji bukan hanya simbol kehidupan, tetapi juga tempat di mana Allah menanamkan kehormatan, martabat, dan kekuatan perempuan. Perbedaan bentuknya adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, sebagaimana manusia diciptakan berbeda-beda dalam rupa, warna kulit, dan bahasa. Nadira berhenti membaca sejenak, mencoba mencerna informasi yang terasa terlalu besar untuk dipahami dalam satu waktu. Ia teringat bagaimana perempuan, termasuk dirinya, sering merasa malu dengan tubuh mereka sendiri, seolah-olah tubuh mereka adalah sesuatu yang salah. Tapi kini ia mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Namun, sebuah kalimat di halaman berikutnya membuatnya menggigil. Bentuk tubuh manusia, termasuk farji, mencerminkan perjalanan jiwa dan hubungan seseorang dengan Sang Pencipta. Tidak ada bentuk yang sia-sia, dan tidak ada satupun yang diciptakan tanpa tujuan. Nadira mencoba memahami maksudnya. Apakah itu berarti perbedaan bentuk memiliki hubungan dengan takdir atau kepribadian seseorang? Atau ada makna spiritual yang lebih dalam di baliknya? Semakin ia membaca, semakin besar rasa ingin tahunya. Namun, setiap jawaban yang ia temukan justru membuka pertanyaan baru. Sore harinya, Nadira menunjukkan kitab itu kepada ibunya, berharap mendapatkan petunjuk lebih jauh. Namun, ibunya hanya memandang kitab itu dengan ekspresi cemas. Kitab ini milik kakekmu. Dia sering membacanya, tapi jarang membicarakan isinya. Ayahmu pernah bilang, beberapa hal di dunia ini terlalu sulit dipahami kecuali bagi mereka yang benar-benar siap, ujar ibunya sambil mengembalikan kitab itu kepada Nadira. Kata-kata itu hanya membuatnya semakin penasaran. Mengapa sesuatu yang begitu penting justru dibiarkan tersembunyi? Malam itu, Nadira kembali membaca kitab tersebut hingga larut. Ia merasa seolah-olah dirinya sedang memasuki dunia yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Dalam tafsir itu, ia menemukan penjelasan bahwa Allah menciptakan setiap perempuan dengan keunikannya masing-masing, baik secara fisik maupun spiritual. Perbedaan bentuk bukanlah sesuatu yang harus dibandingkan, melainkan dirayakan sebagai tanda cinta Allah kepada hambanya. Nadira menutup kitab itu dengan hati yang penuh, tetapi pikirannya masih dipenuhi banyak tanda tanya. Ya Allah, apakah Engkau sedang membimbingku untuk memahami sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri? Gumamnya sambil menatap langit-langit kamar. Nadira sadar bahwa pencariannya belum selesai. Mimpi, kitab, dan semua pertanda yang ia alami hanya awal dari perjalanan panjang. Ia tahu, untuk benar-benar memahami rahasia ini, ia harus melangkah lebih jauh, meski tidak tahu kemana langkah itu akan membawanya. Di tengah keheningan malam, Nadira berdoa dengan penuh kerendahan hati, meminta petunjuk dari Allah untuk membuka tabir rahasia ini dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Nadira duduk di kamar dengan kitab tua itu di pangkuannya, membalik lembar demi lembar dengan hati-hati.
Setiap halaman seperti membawa rahasia yang semakin membuatnya terhanyut. Namun, satu paragraf yang ia baca membuat pikirannya berhenti. Perbedaan dalam ciptaan manusia, termasuk bentuk farji, adalah bagian dari ketentuan Allah. Tidak ada bentuk yang sama persis, sebagaimana tidak ada dua sidik jari yang identik. Ini adalah tanda kebesarannya, dan setiap perbedaan membawa hikmah unik yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mencari dengan hati tulus. Kata-kata itu terasa seperti pesan langsung kepadanya. Nadira menggenggam kitab itu lebih erat. Ia mulai merenung, apakah semua ini ada hubungannya dengan mimpinya? Mengapa wanita tua di dalam mimpi itu membicarakan perbedaan bentuk sebagai rahasia besar? Nadira mencoba mencari jawabannya dalam kitab, tetapi semakin ia membaca, semakin ia sadar bahwa ini bukan hanya tentang fisik. Rahasia itu lebih besar dari yang bisa ia pahami. Nadira memutuskan untuk pergi ke Ustazah Salma, seorang guru spiritual yang dikenal mendalami ilmu tasawuf. Ustazah Salma adalah seseorang yang bijak dan sering membimbing murid-muridnya untuk memahami hubungan antara ciptaan Allah dan makna spiritual di baliknya. Ketika Nadira menceritakan tentang mimpi dan kitab yang ia temukan, Ustazah Salma mendengarkan dengan saksama. Setelah beberapa saat hening, beliau tersenyum tipis dan berkata, "Nadira, mimpi itu bukan kebetulan. Allah sedang menunjukkan tanda-tandanya kepadamu. Tapi, apa maksud dari perbedaan bentuk itu, Ustazah?" Tanya Nadira, suaranya penuh dengan kegelisahan. Mengapa sesuatu yang selama ini dianggap tabu justru disebut sebagai tanda kebesaran Allah? Ustazah Salma menarik nafas panjang sebelum menjawab. Tubuh manusia, termasuk bagian yang paling tersembunyi, adalah ciptaan yang sempurna. Setiap perempuan memiliki bentuk yang berbeda, dan itu adalah refleksi dari kehidupan, perjalanan, dan takdirnya. Allah menciptakan tubuh kita bukan hanya untuk fungsi fisik, tetapi juga untuk mencerminkan keunikan setiap jiwa. Penjelasan itu membuat Nadira semakin terpaku. Apakah itu berarti bentuk farji juga mencerminkan sesuatu tentang diri seseorang? Tanya Nadira dengan hati-hati. Ustazah Salma mengangguk. Iya, Nadira, perbedaan itu adalah bukti bahwa Allah menciptakan kita dengan cara yang istimewa. Sama seperti wajah dan kepribadian setiap orang yang berbeda, bentuk tubuh kita adalah cerminan rahasia diri kita. Namun, rahasia ini bukan untuk disalahpahami atau disalahgunakan, melainkan untuk dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Pencipta. Mendengar itu, Nadira merasa seperti membuka pintu ke dunia baru. Namun, rasa takut mulai menyelimuti hatinya. Ia sadar bahwa pengetahuan ini sangat dalam, dan salah memahaminya bisa menyesatkannya. Bagaimana aku bisa memahami rahasia ini tanpa tersesat, Ustazah? Tanyanya dengan suara gemetar. Ustazah Salma menatapnya lembut. Mulailah dengan niat yang lurus. Jangan jadikan ini sebagai pencarian ego atau rasa ingin tahu semata. Ini adalah perjalanan spiritual, Nadira. Mintalah kepada Allah untuk membimbingmu. Dan ingat, tidak semua rahasia harus diungkap secara penuh. Terkadang, cukup untuk kita mengetahui bahwa rahasia itu ada sebagai bukti kebesarannya. Kata-kata itu menjadi titik balik bagi Nadira. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang menemukan jawaban untuk setiap pertanyaan, tetapi tentang mendekatkan dirinya kepada Allah melalui rasa syukur dan penghormatan kepada ciptaannya. Malam itu, ia kembali membaca kitab dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mencari jawaban, tetapi mencoba memahami makna yang lebih besar, bahwa tubuh manusia adalah refleksi dari cinta dan kebesaran Allah. Saat menutup kitab di tengah malam, Nadira merasa hatinya lebih tenang. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Mimpi dan kitab itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia harus belajar, bukan hanya dari buku, tetapi juga dari hidup dan pengalaman orang-orang di sekitarnya. Nadira memejamkan matanya sambil berdoa, "Ya Allah, bimbing aku untuk melihat keindahan dalam setiap ciptaanmu. Jangan biarkan aku tersesat dalam pencarian ini, dan jadikan aku hamba yang mampu memahami hikmahmu." Di keheningan malam itu, Nadira merasa hatinya lebih dekat kepada Allah. Namun, ia juga menyadari bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah. Ada rahasia yang tersembunyi di balik setiap perbedaan, dan ia harus mempersiapkan dirinya untuk menerima apapun yang akan ia temukan di langkah berikutnya. Pagi itu, Nadira merasa gelisah. Meskipun Ustazah Salma telah memberinya banyak penjelasan, hatinya masih dibayangi oleh rasa ingin tahu yang besar. Ia merasa seperti seseorang yang diberi peta menuju harta karun, tetapi tidak tahu bagaimana cara membacanya.
Hari itu ia memutuskan untuk kembali ke perpustakaan lama kakeknya. Jika kitab kuno itu menyimpan rahasia besar, mungkin ada petunjuk lain yang bisa membantunya memahami lebih dalam. Dengan langkah ragu, ia menyusuri deretan rak yang berisi buku-buku tebal berdebu, hingga matanya tertuju pada sebuah buku tipis dengan judul yang hampir memudar, Simbol Kehidupan dalam Penciptaan Manusia. Saat membuka buku itu, Nadira mendapati sebuah bab yang membahas tentang simbol-simbol dalam tubuh manusia. Farji wanita, tulis buku itu, adalah salah satu bagian tubuh yang mencerminkan kehormatan, kekuatan, dan rahasia kehidupan. Sebagaimana Allah menciptakan bumi dengan bentuk-bentuk yang berbeda untuk melahirkan kehidupan, begitu pula Allah menciptakan tubuh perempuan sebagai tempat kehidupan dimulai. Perbedaan bentuk bukanlah kelemahan, melainkan tanda bahwa setiap perempuan membawa kisah dan hikmahnya sendiri. Nadira membaca kalimat itu berulang-ulang, merasa seolah-olah setiap kata menusuk ke dalam jiwanya. Penjelasan itu mengingatkannya pada cerita neneknya dahulu tentang bagaimana tanah di berbagai wilayah memiliki warna dan tekstur yang berbeda, tetapi semuanya menghasilkan kehidupan. Apakah tubuh perempuan, khususnya Farji, juga seperti itu? Nadira merasa pikirannya semakin terbuka. Perbedaan bentuk ini bukan tentang fisik semata, tetapi tentang cara Allah menunjukkan keragaman kehidupan. Ia mulai memahami bahwa tubuh manusia, dengan segala keunikannya, adalah kitab kehidupan yang harus dibaca dengan hati-hati. Namun, saat melanjutkan membaca, Nadira menemukan sebuah tafsir yang membuatnya tertegun. Farji wanita, sebagaimana segala ciptaan Allah, mencerminkan sifatnya, maha indah, maha bijaksana, dan maha pencipta. Bentuknya bukan hanya simbol fisik, tetapi juga cerminan dari perjalanan hidup, emosi, dan jiwa seseorang. Perempuan yang menjaga kehormatannya berarti menjaga simbol yang Allah titipkan kepadanya sebagai amanah besar. Nadira menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seolah-olah sedang berdiri di hadapan rahasia besar yang terlalu agung untuk dipahami sepenuhnya. Dalam pencariannya, Nadira mulai memperhatikan cerita-cerita di sekitarnya. Ia teringat pada salah satu temannya, Aisyah, yang sering merasa malu karena merasa bentuk tubuhnya berbeda dari perempuan lain. "Aku sering merasa tidak sempurna," Aisyah pernah berkata dengan suara lirih. Kata-kata itu kini terdengar di telinga Nadira dengan cara yang berbeda. Bagaimana mungkin perempuan-perempuan seperti Aisyah tidak menyadari bahwa setiap perbedaan itu adalah tanda kebesaran Allah? Perasaan itu membuat Nadira bertekad untuk tidak hanya memahami rahasia ini untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu perempuan lain memahami keindahan yang mereka miliki. Namun, perjalanan ini tidak membuat segalanya lebih mudah. Di tengah keinginannya untuk mendalami lebih banyak, Nadira mulai merasa ada dinding yang sulit ditembus. Bagaimana aku bisa memahami rahasia ini jika manusia sendiri terbatas dalam pikirannya? Ia mengajukan pertanyaan itu dalam doa malamnya. Sebuah ayat terlintas dalam pikirannya, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, bagi orang-orang yang yakin. Qs As-Sariyat 20. Ayat itu terasa seperti jawaban yang menenangkan. Mungkin, pikir Nadira, ia tidak harus memahami segalanya. Cukup baginya untuk meyakini bahwa setiap ciptaan Allah adalah keajaiban. Hari itu, Nadira memutuskan untuk berbicara dengan Ustazah Salma lagi. Ia ingin memastikan bahwa langkahnya tidak melenceng. Dalam percakapan itu, Ustazah Salma berkata dengan bijak, "Nadira, rahasia ini memang terlalu agung untuk dipahami sepenuhnya oleh manusia. Tugas kita bukan untuk memecahkan rahasia Allah, tetapi untuk menghormati dan menjaga apa yang telah Dia titipkan kepada kita. Ketahuilah, tidak semua yang berbeda harus dipahami. Ada yang cukup untuk diyakini sebagai tanda cintanya." Kata-kata itu membuat Nadira menangis. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus mencari jawaban, hingga lupa untuk bersyukur atas kebesaran Allah. Perbedaan bentuk tubuh bukanlah hal yang perlu dibandingkan atau diragukan, melainkan disyukuri sebagai tanda bahwa setiap manusia itu unik. Dalam hatinya, Nadira memutuskan untuk menjadikan perjalanan ini bukan tentang mencari jawaban, tetapi tentang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara yang lebih baik. Hari demi hari, Nadira semakin tenggelam dalam pencariannya. Ia mulai merasakan bahwa perjalanan ini bukan lagi tentang dirinya sendiri, melainkan tentang sesuatu yang lebih besar, tentang bagaimana ia bisa memahami dan merangkul kebesaran Allah melalui ciptaannya. Namun, meskipun hatinya mulai tenang, pikiran Nadira tak bisa berhenti bertanya.
Mimpi-mimpi tentang taman dan wanita tua berjubah putih terus menghantui malamnya, seolah-olah ada sesuatu yang belum selesai. Pada suatu malam, mimpi itu datang lagi, tetapi kali ini lebih jelas. Nadira kembali berada di taman yang sama, namun sekarang ia tidak sendiri. Wanita tua itu berdiri di hadapannya, menggenggam bunga yang indah tetapi rapuh. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, ia berkata, bunga ini adalah simbol tubuh perempuan. Setiap kelopak, setiap aroma, dan setiap bentuknya diciptakan dengan tujuan yang hanya diketahui olehnya. Begitu juga dengan dirimu, Nadira. Apakah kau siap menerima rahasia ini? Nadira menatap wanita itu dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Apa rahasianya? Tanyanya. Wanita itu tersenyum tipis dan menjawab, rahasia itu bukan untuk diungkap, tetapi untuk dijaga dan dihormati. Ketika Nadira terbangun, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Mimpi itu terasa seperti sebuah jawaban, meskipun bukan dalam bentuk yang ia harapkan. Ia mulai memahami bahwa beberapa rahasia memang tidak untuk dipahami secara utuh, tetapi untuk diterima sebagai bagian dari iman. Namun, rasa tenang itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, Nadira mendengar kabar bahwa sahabatnya, Aisyah, mengalami depresi karena tekanan dari keluarga dan lingkungan yang selalu menuntutnya menjadi sempurna. Kabar itu menghancurkan hati Nadira. Ia teringat bagaimana Aisyah sering mengeluhkan rasa tidak percaya dirinya, merasa bahwa tubuhnya tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Aku merasa tidak berharga, Nadira, pernah kata Aisyah suatu kali, dengan air mata mengalir di pipinya. Kini, Nadira merasa bersalah karena selama ini ia hanya sibuk dengan pencariannya sendiri, tanpa menyadari bahwa sahabatnya membutuhkan seseorang untuk membantunya melihat kebesaran Allah dalam dirinya. Dengan hati yang berat, Nadira mengunjungi Aisyah. Ia menemukan sahabatnya sedang duduk di sudut kamar, menatap jendela dengan tatapan kosong. Aisyah, panggil Nadira pelan, sambil duduk di sampingnya. Aisyah menoleh dengan mata yang sembab. Aku tidak tahu apa yang salah denganku, katanya dengan suara lemah. Aku merasa tubuhku ini tidak cukup baik. Orang-orang selalu menilai aku dari apa yang terlihat. Nadira menggenggam tangan Aisyah erat, merasa bahwa ini adalah saatnya ia berbagi apa yang telah ia temukan. Aisyah, dengarkan aku, kata Nadira dengan suara penuh keteguhan. Tubuhmu adalah ciptaan Allah. Apapun bentuknya, itu adalah tanda kebesarannya. Setiap perbedaan yang kau lihat adalah keunikan yang Allah berikan kepadamu, dan itu bukan sesuatu yang salah. Kau tahu, aku menemukan dalam sebuah kitab bahwa perbedaan ini bukanlah kelemahan, tetapi sebuah rahasia yang hanya Allah yang tahu hikmahnya. Aisyah terdiam, tetapi Nadira bisa melihat ada kilatan harapan di matanya. Allah tidak menciptakan kita dengan sia-sia, Aisyah, lanjut Nadira. Setiap bagian dari tubuh kita, bahkan yang paling tersembunyi, adalah bukti cintanya. Kita sering merasa malu dengan tubuh kita, padahal itu adalah amanah yang harus kita jaga dan syukuri. Jangan biarkan pendapat orang lain membuatmu lupa bahwa kau adalah ciptaan yang sempurna di mata Allah. Air mata mulai mengalir di wajah Aisyah, tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Nadira, apakah kau benar-benar percaya bahwa Allah menciptakan aku seperti ini karena ada hikmah di baliknya? Aku tidak hanya percaya, aku yakin, jawab Nadira sambil tersenyum. Dan aku akan membantumu menemukan hikmah itu, seperti aku mencoba menemukannya untuk diriku sendiri. Malam itu, mereka berbicara panjang lebar, saling berbagi tentang ketakutan, harapan, dan keyakinan mereka. Nadira merasa bahwa inilah tujuan dari perjalanan panjangnya, bukan hanya untuk memahami rahasia Allah, tetapi juga untuk membantu orang lain melihat keindahan yang ada dalam diri mereka. Ketika Nadira pulang, ia merasa hatinya lebih ringan dari sebelumnya. Ia sadar bahwa rahasia besar tentang tubuh manusia bukanlah sesuatu yang harus dimiliki sendiri. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang harus dibagikan, untuk mengingatkan semua orang bahwa setiap ciptaan Allah adalah bagian dari kebesarannya. Di tengah perjalanan pulangnya, Nadira berdoa dalam hati, Ya Allah, bimbing aku untuk terus menjaga amanah-Mu ini. Jangan biarkan aku berhenti hanya pada diriku sendiri, tetapi jadikan aku jalan untuk membantu orang lain memahami kebesaran-Mu. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan terakhir Nadira dengan Aisyah. Hubungan mereka semakin dekat, bukan lagi sebagai dua sahabat yang saling berbagi cerita, tetapi sebagai dua jiwa yang sedang berjuang menemukan makna dari ciptaan Allah. Aisyah perlahan mulai pulih,
tetapi Nadira tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Ia menyadari bahwa rahasia tentang tubuh perempuan, terutama Farji yang selama ini dianggap tabu, adalah topik yang sangat sensitif, namun juga penting untuk dibahas dengan bijak. Suatu hari, Nadira menerima undangan dari Ustazah Salma untuk menghadiri sebuah majelis ilmu yang diadakan khusus untuk perempuan. Tema yang akan dibahas adalah tentang kehormatan dan keindahan dalam penciptaan perempuan. Nadira merasa ini adalah kesempatan yang tepat, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk Aisyah. Ia mengajak sahabatnya itu untuk ikut, berharap bahwa melalui majelis ini, Aisyah dapat mendengar lebih banyak hikmah yang mungkin bisa menguatkannya. Di majelis itu, Ustazah Salma memulai dengan pembahasan yang lembut tetapi penuh makna. Perempuan, katanya, adalah ciptaan yang luar biasa. Tubuh kita, setiap bagiannya, adalah amanah yang diberikan Allah. Namun, seringkali kita lupa untuk menghargai tubuh kita sendiri, karena kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain atau terpengaruh oleh standar yang diciptakan manusia. Padahal, setiap perbedaan yang Allah ciptakan adalah tanda kebesarannya. Nadira dan Aisyah mendengarkan dengan saksama, tetapi kemudian Ustazah Salma mulai membahas topik yang membuat suasana ruangan menjadi lebih hening. Farji perempuan adalah salah satu bagian tubuh yang sering dianggap tabu untuk dibicarakan, tetapi sesungguhnya ia adalah simbol dari kehidupan itu sendiri. Allah menciptakan setiap perempuan dengan keunikan yang berbeda, termasuk bentuk tubuhnya, karena itu adalah caranya menunjukkan bahwa setiap jiwa memiliki perjalanan dan kisah yang berbeda. Nadira merasa bulu kuduknya meremang mendengar kata-kata itu. Farji bukan hanya bagian tubuh, lanjut Ustazah Salma, tetapi juga simbol kehormatan, kekuatan, dan kasih sayang. Sayangnya, banyak perempuan yang merasa malu atau tidak percaya diri karena perbedaan ini, padahal Allah tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa hikmah. Jangan pernah merasa kurang hanya karena tubuhmu tidak seperti yang orang lain harapkan. Ingatlah, Allah menciptakan kita dengan tujuan yang lebih besar daripada apa yang bisa kita pahami. Aisyah menunduk, air matanya mulai mengalir. Nadira menggenggam tangan sahabatnya erat, memberikan dukungan dalam diam. Di dalam hatinya, Nadira merasa seperti menemukan jawaban terakhir dari perjalanan panjangnya. Rahasia yang selama ini ia cari ternyata tidak sepenuhnya untuk diungkap, melainkan untuk dihormati. Allah telah menciptakan tubuh manusia dengan segala keunikannya sebagai tanda kasih sayang dan kebesarannya, dan tugas manusia adalah menjaga dan mensyukurinya. Setelah majelis selesai, Nadira dan Aisyah berjalan pulang dalam keheningan. Namun, di tengah perjalanan, Aisyah tiba-tiba berhenti dan berkata dengan suara bergetar, "Nadira, aku merasa seperti baru bangun dari mimpi buruk. Aku menghabiskan begitu banyak waktu merasa malu dan tidak percaya diri, padahal tubuhku adalah amanah dari Allah. Aku ingin belajar untuk lebih bersyukur. Aku ingin belajar menghormati diriku sendiri." Nadira tersenyum, menahan air mata haru. "Kita akan melakukannya bersama," Aisyah jawabnya. Malam itu, Nadira merenung di kamarnya. Ia membuka kitab kuno yang telah mengawali semua perjalanan ini dan membaca kembali paragraf yang pernah membuatnya bertanya-tanya, setiap perbedaan adalah tanda kebesaran Allah. Sekarang, ia mengerti bahwa rahasia terbesar bukanlah tentang bentuk atau perbedaan itu sendiri, tetapi tentang bagaimana manusia meresponsnya dengan iman, syukur, dan penghormatan. Nadira menutup kitab itu dengan senyum di wajahnya, merasa bahwa perjalanan ini telah membawanya lebih dekat kepada Allah dan kepada pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Sebagai penutup dari perjalanan panjang Nadira dan Aisyah, satu hal yang tak dapat disangkal adalah bahwa tubuh perempuan, termasuk Farji, adalah ciptaan yang penuh dengan rahasia dan keindahan. Setiap bentuk, setiap perbedaan, adalah wujud dari kebesaran Allah yang menciptakan kehidupan dengan segala keragamannya. Farji bukan sekadar bagian tubuh yang dianggap tabu, melainkan simbol dari kehidupan itu sendiri, yang setiap bentuknya memiliki hikmah dan makna yang hanya diketahui oleh Sang Pencipta. Dengan memahami bahwa setiap perbedaan ini adalah amanah, Nadira dan Aisyah belajar untuk menerima tubuh mereka, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, sebagai bagian dari ciptaan yang sempurna. Mereka menyadari bahwa tak ada satu bentuk yang lebih mulia atau lebih sempurna daripada yang lainnya, karena Allah menciptakan setiap individu dengan tujuannya yang agung. Ini adalah pelajaran penting, bahwa tubuh kita, dengan segala perbedaan yang ada, adalah hadiah yang harus disyukuri, dihargai, dan dijaga dengan penuh rasa hormat. Dengan itu,
Nadira dan Aisyah pun menyadari bahwa perjalanan mereka tidak hanya tentang menemukan jawaban atas rahasia bentuk tubuh, tetapi tentang belajar untuk merangkul perbedaan, menerima diri sepenuhnya, dan meyakini bahwa Allah menciptakan mereka dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan takdirnya. Dan dalam setiap perbedaan itulah, terdapat keindahan yang tak terungkapkan, yang hanya bisa dipahami oleh hati yang penuh iman dan syukur. Syukron kasiron, sahabat Mizan Story. Semoga harimu menyenangkan, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.